Bayangkan ini, umur 74 tahun, tapi masih aktif di ranjang. Bukan sekadar hidup berdua, tapi masih berhubungan intim seminggu sekali, tanpa obat kuat, tanpa suplemen, tanpa ramuan aneh-aneh, cuma olahraga ringan, pola hidup sehat, dan hubungan yang hangat. Kalau kamu pikir itu mustahil, kamu salah besar. Banyak orang bilang, umur segitu mah udah lemah, udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi ternyata, ada pasangan di Salatiga yang membuktikan hal sebaliknya. Di usia 70-an, justru mereka merasa makin dekat secara fisik dan emosional. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka bisa, kenapa yang lebih muda justru banyak yang mengeluh lesu? Dalam video ini, kita akan temui langsung sosok inspiratif. Seorang pensiunan berusia 74 tahun, dan istrinya yang berusia 71 tahun. Mereka sudah pensiun selama 17 tahun, hidup sederhana di kota kecil yang sejuk, tapi justru disitulah rahasia besar itu tersembunyi. Lewat wawancara hangat dan jujur, kita akan bongkar kebiasaan harian mereka, gaya hidup yang mereka jalani, dan hal-hal mengejutkan yang membuat mereka tetap bergairah di usia senja. Tanpa sensor, tanpa dibuat-buat, inilah suara asli dari pasangan yang membuktikan bahwa cinta dan gairah tidak mati hanya karena angka usia. Siap-siap tercengang, terinspirasi, atau mungkin malah merasa tertampar. Sebelum lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana kamu menonton video ini, dan berapa usiamu saat ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena siapa tahu, kamu bukan satu-satunya yang terkejut melihat kenyataan ini. Jangan langsung menilai sebelum kamu tonton video ini sampai selesai, karena kamu akan mendapatkan perspektif yang mungkin selama ini kamu anggap mustahil. Dan kalau kamu merasa video seperti ini membuka pikiran, bantu channel ini tumbuh dengan cara klik tombol subscribe, karena akan ada lebih banyak konten mengejutkan, jujur, dan membuka wawasan yang tak kamu temukan di tempat lain. Ketika kami pertama kali membaca komentar dari seorang pria berusia 74 tahun, yang mengaku masih rutin berhubungan intim seminggu sekali bersama istrinya, yang kini berusia 71 tahun, tanpa bantuan obat kuat, tanpa suplemen, tanpa ramuan herbal, hanya mengandalkan olahraga ringan. Kami terdiam sejenak. Di tengah banjir informasi soal penurunan gairah di usia senja, masalah disfungsi, dan iklan suplemen kuat pria yang semakin agresif di media sosial, komentar ini seperti kilat di siang bolong. Terang, mengejutkan, dan sangat langka. Yang lebih mengejutkan lagi, semua itu bukanlah klaim dari dokter, bukan pula iklan produk, melainkan suara jujur dari seorang pensiunan biasa yang tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Seorang ayah, seorang suami, seorang pria yang telah melewati 7 dekade hidupnya, namun tetap mampu menikmati kehidupan suami istri secara utuh, dengan penuh cinta, dan kedekatan fisik. Sebuah kenyataan yang membantah mentah-mentah stigma yang selama ini melekat kuat di masyarakat, bahwa gairah dan keintiman akan mati perlahan seiring bertambahnya usia. Dan betapa menyedihkannya, banyak orang, bahkan yang masih jauh lebih muda, dengan usia 30-an, 40-an, atau 50-an tahun, justru mulai menyerah, baik terhadap tubuhnya, maupun terhadap hubungannya. Kami mencoba menyelami lebih dalam. Kenapa testimoni ini terasa begitu provokatif dan mengganggu kenyamanan banyak orang? Mungkin karena selama ini kita hidup dalam pemikiran yang membatasi bahwa seks hanya milik anak muda. Bahwa romantisme hanya urusan masa-masa pacaran. Dan bahwa tubuh kita, di usia senja, tak bisa lagi memberi. Padahal, pasangan ini membuktikan sebaliknya, bahwa tubuh memang menua, tapi gairah bisa tetap hidup. Asal dirawat, dijaga, dan dijalani dengan kesadaran yang benar. Mereka tidak menempuh jalan pintas, tidak mencari-cari shortcut lewat kapsul ajaib atau obat keras, yang kerap kali malah membahayakan kesehatan. Mereka memilih jalan sederhana, tapi konsisten, olahraga ringan setiap hari, menjaga komunikasi sebagai suami istri, dan tidak membiarkan usia menjadi alasan untuk berhenti saling mencintai, termasuk secara fisik. Dan yang paling menarik, sang suami justru terlihat tenang, tidak pamer, tidak melebih-lebihkan, dia hanya menyampaikan fakta, bahwa, ya, ini bisa terjadi. Dan ini nyata. Bukankah ini sebuah tamparan bagi kita semua, yang selama ini mudah menyerah terhadap keadaan? Kami pun mengunjungi langsung rumah mereka di Salatiga. Suasana rumah yang sederhana, udara sejuk khas dataran tinggi, dan pasangan lansia yang menyambut kami dengan senyum lebar. Tak ada kemewahan. Tak ada fasilitas gym. Hanya sepasang suami istri, yang terbiasa berjalan kaki pagi hari, menyiram tanaman bersama, dan mengobrol tiap sore sambil menyeruput teh. Kedengarannya sederhana, tapi dari situlah keajaiban bermula. Sang bapak bercerita, bahwa sejak pensiun 17 tahun lalu, ia tidak pernah merasa menganggur. Justru saat pensiun, ia merasa punya waktu untuk fokus pada tubuh dan istrinya.
ia mulai menjadikan jalan kaki sebagai rutinitas utama. Bangun pukul 5 pagi, jalan kaki keliling gang selama 30 menit, lalu dilanjut peregangan ringan di halaman. Tidak ada target kalori, tidak ada jam tangan pintar, tidak ada target otot kencang. Yang ia lakukan hanyalah bergerak. Asal badan jangan kaku, begitu katanya sambil tertawa ringan. Setelah itu, ia biasanya membantu menyiapkan sarapan, duduk bareng istri, lalu mengobrol soal apapun yang ringan dan menyenangkan. Di sore hari, ia menyempatkan diri menyiram tanaman, duduk di teras, sambil membaca koran atau buku agama. Kadang, ia dan istrinya menonton film lawas di televisi. Ritme yang sangat pelan, tapi justru disitulah rahasianya. Tidak ada stres, tidak ada beban target, tidak ada tekanan sosial. Kesehatan bukan dikejar, tapi dibangun secara natural, dari suasana batin yang damai dan tubuh yang tidak dibiarkan diam. Yang membuat kami tercengang bukan hanya aktivitas fisik mereka, tetapi juga bagaimana mereka menjaga kedekatan emosional. Setiap hari, mereka punya waktu, berdua saja, tanpa anak, tanpa cucu, tanpa gawai. Di usia kami, yang dibutuhkan itu sentuhan, bukan hanya fisik, tapi juga hati, ujar istrinya sambil tersenyum malu-malu. Ia menceritakan bagaimana suaminya tetap suka memeluknya saat bangun pagi, menggandeng tangan saat berjalan ke warung, dan memijat kakinya sebelum tidur. Bukan karena nafsu, tapi karena cinta yang tetap dirawat. Dan dari situ hubungan intim pun mengalir secara alami. Bukan karena kewajiban, bukan karena kapan terakhir, tapi karena mereka masih saling tertarik, saling merasa dibutuhkan, dan saling menikmati kehadiran satu sama lain. Tak ada teknik rumit. Tak ada rahasia bombastis. Hanya rutinitas yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan tubuh yang tetap diajak bergerak. Bukankah ini pelajaran penting, bukan hanya untuk lansia, tapi juga bagi generasi muda yang hari ini sibuk mengejar kesempurnaan fisik, tapi lupa menjaga kedekatan jiwa. Bukankah ini bukti bahwa kehidupan intim, bukan ditentukan oleh usia, tapi oleh bagaimana kita menjaga diri, pasangan, dan cinta itu sendiri. Apa yang terjadi pada tubuh manusia, seiring bertambahnya usia? Banyak dari kita langsung membayangkan tubuh yang melemah, tulang yang keropos, dan gairah yang memudar. Namun, dunia medis ternyata menyimpan fakta yang jauh lebih menarik, dan bahkan mengejutkan. Dalam banyak jurnal kesehatan dan wawancara dengan seksolog senior, terungkap bahwa hubungan intim pada usia lanjut bukan hanya masih bisa dilakukan, tetapi justru sangat dianjurkan. Kenapa? Karena hubungan seksual yang sehat di usia tua terbukti memiliki efek domino luar biasa, memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan kadar hormon endorfin yang memberi rasa bahagia dan rileks, serta menjaga fleksibilitas otot dan sendi. Bahkan, hubungan intim rutin bisa menjaga sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit jantung. Tidak heran, beberapa dokter menyebut bahwa aktivitas seksual bagi lansia adalah bentuk terapi alami, tanpa efek samping, tanpa biaya mahal, dan justru mempererat kedekatan batin. Sayangnya, masih banyak masyarakat, terutama di Indonesia, yang menganggap pembahasan ini tabu. Bahkan banyak lansia merasa malu untuk mengungkapkan bahwa mereka masih punya gairah, apalagi menjalani hubungan fisik. Padahal, justru rasa malu dan ketakutan inilah yang seringkali menjadi penghambat utama kesehatan mereka sendiri. Ketika kami memperdengarkan cuplikan wawancara pasangan dari Salatiga ini ke beberapa dokter, mereka justru mengapresiasi dan menyebutnya sebagai contoh luar biasa. Dokter menyatakan bahwa pria di usia 70-an yang masih aktif secara seksual, tanpa bantuan obat atau terapi khusus, menandakan adanya kondisi jantung, sistem saraf, dan hormon yang masih bekerja optimal. Kalau ada yang bisa seperti itu, berarti dia sudah berhasil menjalani pola hidup sehat sejak lama, ujar salah satu dokter androlog. Bahkan, dokter menyebut bahwa kemampuan seksual di usia lanjut tidak selalu soal fisik, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan kualitas hubungan dengan pasangan. Artinya, pasangan yang saling mencintai, saling menghargai, dan merasa aman secara emosional, akan jauh lebih mudah mempertahankan hubungan intim yang sehat. Lebih lanjut, salah satu studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa pria lansia yang masih aktif secara seksual memiliki resiko demensia dan depresi yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang berhenti beraktivitas. Dalam hal ini, keintiman bukan sekadar soal seks, tapi tentang koneksi, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Maka tak heran, ketika pasangan dari Salatiga itu mengatakan bahwa mereka merasa lebih muda dari usia sebenarnya. Itu bukan ilusi, itu fakta biologis yang dipicu oleh hubungan cinta yang tetap hidup dan aktif. Di tengah semangat luar biasa pasangan ini, muncul sebuah ironi yang menusuk. Banyak anak muda hari ini yang justru merasa kalah sebelum bertanding.
Usia masih kepala 3, tapi sudah merasa kelelahan. Kepala 4, tapi sudah kehilangan gairah. Banyak dari mereka bergantung pada suplemen, kopi berlebihan, obat kuat instan, bahkan konten dewasa sebagai bahan bakar, untuk menggugah hasrat, yang sebetulnya tidak pernah benar-benar mati. Hanya terkubur oleh stres, beban pikiran, dan gaya hidup yang terlalu keras pada tubuh. Sementara itu, di sudut kota kecil bernama Salatiga, sepasang lansia menjalani hari-harinya dengan tenang, penuh cinta, dan tetap mampu menjaga keintiman tanpa bantuan apapun dari luar. Disinilah kita harus berani bertanya, apakah benar yang muda itu selalu lebih kuat? Atau justru yang kuat itu adalah mereka yang tahu cara mencintai tubuhnya, pasangannya, dan waktu yang mereka miliki. Dalam wawancara yang kami lakukan, si bapak bahkan sempat berkata sambil tertawa kecil, yang muda sekarang banyak yang sibuk cari tenaga luar, padahal mereka lupa membangun tenaga dalam. Kami cuma olahraga ringan, tapi kami punya ritme hidup. Kami tidak kejar-kejaran dengan dunia. Ungkapan itu sederhana, tapi mengandung makna dalam. Banyak anak muda hari ini, lupa bahwa kekuatan tubuh bukan hanya dari protein tinggi, atau alat gym mahal, melainkan dari konsistensi, ketenangan batin, dan relasi yang harmonis. Hubungan yang sehat bukan dibangun dari performa semata, tapi dari keinginan untuk saling menyentuh, saling hadir, dan saling mendengarkan. Pasangan dari Salatiga ini tidak merasa perlu menjadi hebat atau muda kembali. Mereka hanya ingin tetap dekat, tetap saling memberi dan menerima, bahkan dalam hal-hal yang sangat personal. Dan justru karena tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna, mereka mampu menikmati hubungan intim yang alami dan membahagiakan. Kita harus jujur, generasi muda hari ini seringkali terlalu keras pada diri sendiri, terlalu sibuk mengejar performa dan validasi, hingga lupa bagaimana menikmati hidup dengan sederhana. Maka, kisah pasangan ini bukan hanya pelajaran tentang seksualitas di usia lanjut, tapi juga kritik halus bagi generasi yang lebih muda, bahwa usia bukan penentu kekuatan. Tapi bagaimana kamu menjalaninya? Dan bahwa cinta, jika dirawat dengan benar, bisa membuat tubuhmu jauh lebih kuat daripada sekadar angka di KTP. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan bising, kisah pasangan lansia dari Salatiga ini mengingatkan kita, bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari obat, uang, atau usia muda. Tapi dari kesederhanaan, ketulusan dan kebiasaan kecil yang dijalani setiap hari dengan cinta. Mungkin, yang kita butuhkan bukanlah sesuatu yang baru, tapi keberanian untuk kembali ke hal-hal paling mendasar, menyayangi diri sendiri, menjaga pasangan, dan tidak membiarkan usia mematikan semangat hidup kita.